Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan rekan saya ada Kak Amelia Fauzia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema pelaku teladan seorang pemimpin berdasarkan pengalamannya. Kak, bisa ceritain Kak, apa yang akan Anda lakukan ketika mengetahui ada masalah di organisasi Hima PMI? Bagaimana cara Anda mengambil kendalinya? Sepengalaman saya tergantung sih dari permasalahan apa dulu. Kalau misalkan permasalahan anggota yang kurang aktif itu, kita bisa dengan merangkul anggota-anggota yang kurang aktif, misalkan via virtual dulu, via chat, kita deketin, kita cari tahu nih penyebabnya kenapa dia nggak aktif gitu. Terus kita cari solusinya, misalkan dia kurang nyaman di di bagiannya, mungkin kita bisa pindah di bagian yang lain biar dia lebih nyaman. Terus kalau misalkan dia ada permasalahan sama anggota lain, kita cari tahu dulu permasalahan apa yang sedang dia hadapi sama temennya itu, terus kita selesaikan. Abis itu kan dia udah selesai nih masalahnya, jadi mungkin dia bisa profesional kembali. Ya kalau misalkan di dalam organisasi sih, walaupun ada permasalahan pribadi, kalau bisa kita sebisa mungkin tuh harus bersikap profesional, karena kalau misalkan permasalahan pribadi dibawa ke organisasi itu bakalan ngaruh juga di kinerja organisasinya. Terus kalau misalkan dari segi keuangan ya, kalau dari segi keuangan itu ya paling kita ngadain kas buat ngebantu, misalkan karena dari kampus itu terkadang dana nggak langsung cair, kita harus kegiatan dulu baru dana itu cair. Kalau semisal dana turunannya itu cuma sedikit, otomatis kita kan kasnya cuma sedikit nih uang pegangannya, jadi kita harus kas ke anggota, atau enggak kita bisa ngajuin dana-dana proposal keluar atau minta bantuan ke pihak jurusan atau pihak-pihak yang lain. Mungkin gitu sih. Terus apa yang Anda sukai saat memimpin orang lain? Apa ya, sebenarnya pengalaman baru banget sih buat saya ya. Saya juga mungkin masih kurang banyak dalam hal memimpin, masih kurang begitu baik, tapi ya sebisa mungkin saya jalanin amanat dengan baik, karena itu kan kepercayaan teman-teman terhadap saya. Kalau misalkan saya mengecewakan mereka juga otomatis kan kasihan juga kan, mereka udah menaruh harapan besar kepada saya tapi saya malah mengecewakannya. Yang saya suka ya bisa bareng-bareng sih sebenarnya, kerjasama gitu. Kalau saya tipenya nggak bisa kayak suka nyuruh-nyuruh terus, nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi ya walaupun emang sebenarnya saya cuman kayak kontrolin doang, tapi saya juga sebisa mungkin ngebantu mereka tuh, nggak lepas gitu aja gitu. Karena kan masa iya saya cuman ngeliatin doang mereka kerja tapi saya sendiri nggak kerja, kan kasihan. Bisa mengontrol ya. Iya. Terus ceritakan satu pengalaman pribadi yang Anda yakin bisa membantu Anda menjadi pemimpin yang baik. Waktu itu sih ada permasalahan saat ada anggota yang mau keluar. Terus saya langsung ambil tindakan tuh, langsung gali lebih dalam kenapa dia mau keluar. Terus pada akhirnya dia nggak jadi keluar karena saya terus desak tuh. Ya itu kan istilahnya menurut saya mempertahankan anggota yang dari awal. Misalkan pada saat itu saya di kepengurusan 35, kita keluar juga dengan lengser itu dengan 35 orang lagi gitu, jadi masih tetap utuh di dalam satu kepengurusan. Menurut saya itu ya, meskipun dari segi program pada saat saya ngejabat itu mungkin kurang kelihatan, tapi saya sebisa mungkin untuk mempertahankan ke anggota dulu gitu, permasalahan yang ada di dalam itu dibereskan gitu. Gitu ya, Kak. Terus ceritakan satu kejadian tersulit yang pernah
dihadapi oleh tim yang Anda pimpin. Mengapa kejadian itu Anda sebut sulit dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Pada saat itu eh, kita ada suatu program penelitian riset itu lapangan. Nah itu di programnya itu dilaksanain 1 tahun itu 2 kali. Nah pertama itu kan pada saat liburan semester pertama, pas kita udah ngerencanain sedemikian rupa, udah mateng, tinggal turunnya aja gitu ke ibaratnya ke suatu desa. Tetapi tiba-tiba tuh dari atas tuh, dari pemerintah itu ada PPKM se-Indonesia itu. Jadi kan saya bingung ya, di satu sisi teman-teman tim yang bagian riset itu udah nyiapin kan, udah 80% lah istilahnya. Tapi di satu sisi juga pemerintah melarang untuk adanya kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Akhirnya saya diskusi sama teman-teman yang mau riset sama timnya juga, mereka tetap untuk mau turun ke lapangan. Tapi saya sedikit ragu ya, karena itu kan edarannya langsung dari pemerintah ya, bukan dari kampus. Kalau misalkan dari kampus mungkin kita diminimalisir gitu. Kalau di pemerintah kan mungkin lebih bahaya lagi gitu. Nah akhirnya tapi dengan antusias mereka yang mau tetap turun, mau tetap belajar, mau riset, akhirnya saya dengan terpaksa saya mengizinkan mereka, tapi dengan syarat mereka tetap patuhi protokol kesehatan, terus jangan terlalu mengumbar di sosial media, karena kan itu juga bakal jadi permasalahan kan. Terus bagaimana sikap Anda ketika tidak setuju akan satu hal namun tetap harus melakukannya? Setiap keputusan pasti ada akibatnya ya. Setiap mau ngambil keputusan pasti kan berat ya. Dia dipikirin matang-matang dulu sih, ini akibatnya lebih besar atau enggak gitu. Sekiranya keputusan itu akibatnya lebih kecil, ya saya lebih ngambil yang akibatnya lebih kecil, karena untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi juga sih. Ya, terus ceritakan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang belum pernah Anda lakukan dan bagaimana cara melakukannya, apakah berhasil? Pada saat tahun kemarin itu saya itu bisa dibilang masa tersulit ya, masa transisi dari kepengurusan sebelumnya yang habis COVID juga kan. Terus itu ditambah ada suatu trouble itu permasalahan keuangan, dan di situ saya tidak tahu menahu akibat kenapa permasalahan keuangan itu, karena saya tidak pernah ikut campur kan sebelumnya. Nah terus saya dihadapkan dengan hal seperti itu gitu ya, kaget sebenarnya. Cuman saya meminta bantuan kepada teman-teman yang saya percaya di kepengurusan pada saat itu, terutama di semester angkatan saya sendiri itu. Saya minta bantuan, ini gimana baiknya gitu. Akhirnya kita urus masalah keuangan itu, sampai sekarang alhamdulillah sih udah selesai, walaupun sempat ada terjadi percekcokan antara yang bersangkutan dengan saya gitu ya. Terus solusi terbaik untuk kepemimpinan selanjutnya itu seperti apa? Sebenarnya yang baik itu nggak terlalu otoriter, juga nggak terlalu demokrasi ya. Ya kalau bisa sih di tengah-tengah gitu. Jangan terlalu kayak terpatok sama pemimpin juga, tapi harus bareng-bareng lah istilahnya tuh. Tapi kalau iya bareng-bareng, dia juga harus bisa mutusin suatu keputusan, karena kalau misalkan dia nggak ngambil keputusan, otomatis nggak ada hasil dong buat kedepannya gimana gitu. Kalau bisa tetap demokrasi, tapi jangan terlalu otoriter juga gitu. Bareng-bareng aja sih intinya, soalnya adanya kepala itu untuk ngarahin juga gitu. Pesan terakhir, pesan kesan atau motivasi terbaik untuk yang lainnya itu bagaimana? Motivasinya jangan pernah menyerah, terus jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Waktu di awal juga sebenarnya saya waktu dicalonin jadi ketum itu takut banget yang namanya
apalagi nih dunia kampus itu kan lebih besar daripada ekstrakurikuler di SMA itu kan masih lingkupnya masih agak kecil lah. Hima ini kan sejurusan ya, istilahnya agak besar ya cakupannya. Nah itu kalau misalkan kita dihantui terus rasa takut, kita nggak akan pernah bisa maju, nggak akan pernah bisa berhasil, karena kita bakalan menemukan hal-hal baru yang kita dapatkan di kemudian hari. Ya, terima kasih kepada Kak Amelia Fauziah Rahman yang sudah apa namanya? Yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas. Ya,